Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, para bapak, para ibu jamaah Masjid Jami' Al-Huda. Ini Ramadan ini makin ke ujung, ndak terasa kita sudah menjalani berapa? 26 ya. 26 ini ngancik 27. Terus selama bulan puasa mari kita berintrospeksi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita harapkan. Kita tinggal 4 hari apa 3 hari Bu? Makanya makin lama makin dekat. Lah ini mari kita selalu mengingatkan, selalu saling mengingatkan untuk yang waktu yang tinggal berapa hari ini kita lakukan satu amalan ibadah yang semaksimal mungkin. Moga-moga juga kita bisa melaksanakan. Para bapak lan para ibu, ini kita salah satunya amalan ibadah yang wajib dilakukan setelah puasa wajib Ramadan ini adalah zakat fitrah. Waktu zakat fitrah itu semuanya wajib bagi yang mampu. Insyaallah lek nek zamane saiki kok podo mampu ya insyaallah. Tapi ya tetap mungkin ada. Jadi itu harus dilaksanakan, ndak banyak. Hanya ukurannya lek diarakne wajib zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Makanan pokok kita adalah beras. Kalau saya dulu kecil itu ada jagung ya. Insya Allah saiki wis podo beras sing jagung kayak wis nggak ada. Tapi mungkin di daerah kayak Madura karena makanan pokoknya mungkin jagung, ya mungkin ada yang yaitu jagung. Nah ini untuk menyempurnakan ibadah kita itu harus dilakukan. Dan waktu paling akhir yaitu besok waktu mau berangkat sholat id itu. Tapi lek cowedek ngono kuwi ya riskan nggih Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Itu yang harus kita lakukan. Makanya sesegera mungkin aja lah yang enak, karena kita tidak tahu hidup kita itu apa sampai akhir atau tidak, sehingga kewajiban kita itu dijalankan, kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, terus nanti di bulan Syawal juga. Syawal adalah bulan yang kemenangan. Syawal adalah bulan yang fitri. Tapi harus di dalam ibadah kita itu ya kita lakukan sebaik-baiknya biar kita bisa menemui hari kemenangan. Juga menemui hari yang bersih dari segala dosa. Bapak Ibu, di lingkungan kita juga
di bulan Syawal itu ada tradisi yaitu silaturahmi. Nyapo, karena selama puasa kita sudah menjalankan yaitu hubungan kita kepada Allah. Hubungan kepada Allah ki enak Bapak Ibu. Karena apa? Allah itu Maha Pengampun. Wis pokoknya kita minta ampunan, Allah akan mengampuni. Tapi yang ibadah sesama, yang horizontal, sesama manusia, sesama makhluk ini, itu adalah yang berat gitu loh. Jadi yang berat. Makanya apa kita dibiasakan yaitu oleh para ulama memberi pelajaran kepada kita yaitu untuk silaturahmi. Dan kebiasaan inilah mari kita selalu kita langgengkan. Makanya besok pas hari raya pada 1 Syawal itu mari ke sanak saudaranya, ke tangganya, jangan sampai roroh lari yang tempat wisata, jangan sampai. Terutama pada siapa Bapak Ibu? Yaitu pada orang tua kita, sebagai tanda biru waliden bahwa kebahagiaan kita, kesuksesan kita itu karena orang tua. Kita tidak bisa membalas budi pada orang tua, bisanya hanya yaitu biru waliden pada orang tua. Makanya nanti yang orang tuanya masih monggo yang disungkemi yang pertama. Terus kalau yang orang tuanya sudah tidak ada, yaitu kita mintakan ampunan kepada Allah. Kita kirim doa, kita mintakan ampunan pada Allah, kirimnya satu istighfar. Ini adalah termasuk tanda sebagai biru waliden. Terus kita kepada tetangga kita juga mungkin ya silaturahmi, atau mungkin tetangga kita yang kepada kita, kalau bisa itu diberikan kita bersedekah lah, minimal jajan toples. Nah, itu suatu. Kalau dulu itu, kalau saya masih ingat kecil ayo dan dimaem iki sebagai saksi. Nah, saiki orang-orang salaman tok wis ngalih mau nunggu. Ya itu. Jadi kita juga minta maaf sesama manusia dan kita menghormati sesama makhluk, dan kita juga membantu sesama makhluk. Karena di dalam bulan puasa ini kayaknya ibadah itu selalu yang diagungkan itu adalah sedekah. Suatu ada ceritanya dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dia ketemu seseorang dan seorang itu adalah bermimpi ketemu dengan Imam Ghazali. Di dalam mimpinya itu dia bertanya kepada Imam Ghazali itu, bagaimana Allah memperlakukanmu wahai Imam? Imam Al-Ghazali mengisahkan di dalam hadapan Allah, dia ditanya tentang bekal apa yang diserahkan untuknya. Al-Ghazali pun menjawab dengan menunjukkan satu persatu seluruh prestasinya di dalam ibadah. Semua di ibadahnya itu yang dijalani selama ini ditunjukkan. Lalu Allah menolak itu semua. Jadi menolak ibadahnya semua. Ternyata Allah itu menolak berbagai amal Imam Ghazali kecuali satu kebaikan, ketika bertemu dengan seekor lalat. Kalau dulu ada juga cerita seorang wanita masuk surga karena memberikan minuman kepada
anjing. Nah, ini ceritanya Imam Ghazali, masuk surga itu hanya karena bertemu dengan lalat, yaitu juga membantu. Jadi suatu ketika Imam Ghazali itu menulis kitab. Jadi menulis kitab pakai tinta. Kalau dulu itu tintanya kan pakai wadah itu ya, terus ada apa lek ngarani, yes, tinta pakai asbak atau apa itu namanya tinta itu. Terus ada lalat, dan lalat itu apa kehausan, jadi kehausan juga. Terus minum tintanya Imam Ghazali ini. Dengan beliau dibiarkan, akhirnya menulisnya itu berhenti, biar lalat itu minum. Jadi memberikan kesempatan, memberikan mangsi itu kepada lalat itu, dan lalat itu menikmati. Inilah amalan yang begitu kecil, seakan-akan sepele Bapak Ibu, tapi itu bisa mengantarkan ke surga. Jadi tingkat keikhlasannya, tingkat sama halnya kalau kita ada tamu kita hormati, bagaimana tamu ini nyaman. Kira-kira lek zaman saiki ben tamu ini nyaman pripun Bapak Ibu? Iya, pengen nyaman nih gampang jane Bu. Pokoknya sing abang-abang ditokne. Jenengan cobi sing abang-abang kok ditokne, insya Allah tamune nyaman, maka akan datang. Jadi ini makanya ke semua makhluk, tidak sekedar manusia aja, makhluk semuanya kita juga hormati. Kita tidak boleh sewenang-wenang, kita tidak boleh semaunya sendiri dengan makhluk-makhluk yang lain. Makanya kita harus selalu saling menghormati Bapak Ibu. Jadi ini adalah satu amalan yang sedikit tetapi membawa dari Imam Ghazali itu masuk surga. Bukan, tapi tidak artian juga ibadah-ibadah yang lain hilang, tidak, ya tetap sebagai amalan, tetap yang membuat orang itu juga masuk surga. Tapi yang menolong pertama adalah sodakoh. Makanya selalu para pembicara-pembicara ini kalau di bulan puasa itu kayaknya selalu yang sering temanya itu adalah sodakoh, karena memang kita menghargai, menghormati, membantu ini sesama makhluk ini penting sekali, dan kehidupan kita menjadi nyaman ya karena ini ketentraman, karena berkomunikasi, bergaul, inilah yang membuat kita itu menjadi tentram. Nah ini makanya mari kita sempurnakan di dalam ibadah puasa kita dengan sesama makhluk, sesama manusia ini dengan cara silaturahim dan bersedekah Bapak Ibu. Terus ada amalan lagi Bapak Ibu, ben kita kan kita puasa di Ramadan ini semua dilipat gandakan ibadah kita oleh Allah. Lah biar puasa kita itu nutuk 1 tahun, maka di dalam suatu hadis man atba'a Ramadana sita min syawali kataballahu lahu sauma dahri kullihi. Jadi sapa wong kang nganut mburi posone Ramadan kelawan poso 6 dino, 6 hari, 6 dino 6 bulan di bulan Syawal, mongko nulis Allah marang wong iku poso setahun, tegese ganjarane poso itu podo karo setahun. Monggo yang mumpung sudah terbiasa 1 bulan puasa ditutuk nek bulan Syawal 6 hari, boleh
di tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh pokoknya di bulan Syawal. Tapi lek sing enak ya terus itu, karena sekarang kan sudah terbiasa, sudah perut kita sudah terbiasa, sudah puasa, nah itu ditutup nih, dan pahalanya itu sama dengan 1 tahun. Jadi kenapa puasa ini dilipatkan juga 10 kali, berarti 1 bulan 306 hari 60, 360 hari itu satu tahun. Nah inilah makanya monggo kalau ada kuat Pak lah engko lek silaturahime piye ya ora masalah gitu loh. Agama itu juga tidak memberatkan. Yes pokoknya dikongkon maem mau meneng ae. Kok dikopoweksa ya dimaem. Kok bar ngono poso maneh. Lho ndak apa-apa Bapak Ibu. Pokoknya makme sekedarnya hanya untuk menghormati sebagai tamunya ini, sebagai tamunya. Ndak apa-apa itu. Jadi dipoweksa maem, tapi biasanya iki ya hanya persoalane marem karo ora. Ngibadah itu bukan masalah marem dan oranya Bapak Ibu, tapi ilmunya. Makanya itu ibadah itu kalau dilandasi dengan ilmu, itulah yang diterima oleh Allah. Sedangkan ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu, maka ibadah ora diterima oleh Allah. Tapi kalau di bulan puasa Ramadan ini nawari orang puasa, dosa gak entuk. Tapi lek poso sunat ditawari iki gak ora apa-apa. Lah inilah makanya mari disempurnakan kita, dan disempurnakan dengan ibadah kita selama ini sudah pada Allah lalu kepada sesama manusia, disempurnakan biar 1 tahun muput dengan cara puasa 6 hari. Jadi 2 sampai 7, makanya di kebiasaan di Indonesia ditutup dengan hari raya ketupat. Ketupat itu ya mosoin. Jadi mbuh lek sanepone napa niku biasanya wong Jawa sing ngertos ketupat iki nyapa. Tapi para ulama kita itu selalu memberikan atau membiasakan. Jadi kalau ndak seperti itu, kita itu kalau ndak ada event-event itu biasanya lupa. Makanya para ulama kita itu menuntun kita dengan cara ada event. Memang di zaman Kanjeng Nabi ndak ada, tapi di lingkungan, di budaya kita itu ya seperti itu. Kalau ada event baru kita melaksanakan. Nah ini makanya di event-event itu di bulan Ramadan, di bulan Syawal itu. Di Mekah sana ndak ada Bapak Ibu pas Syawal itu terus silaturahim yang kebiasaan itu ndak ada. Tapi yang ada memang di Indonesia gitu loh. Jadi itu. Nah ini makanya mari kita moga-moga kita semua itu bisa melaksanakan, bisa melakukan untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita dan sangu kita besok di akhirat. Dan moga-moga Allah selalu memberikan jalan dengan kemudahan, dengan keridhoannya, sehingga kita bisa mudah menjalani. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khalqi kullihi minhu wal habibul lati turja syafa'atuhu likulli halimih akhwali muntahi ya Rabbi bi Mustafa balima qasidana waghfir lana ma madha wasi
Allahumma sholli ala Muhammad